Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmed. Oke, part kali ini kita akan bahas tentang latihan soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan UTBK SNBT 2025. Nah, di sini aku akan bahas soal-soal dari buku Wangsit. Bukunya udah lengkap banget dengan soal-soal tahun sebelumnya, juga dilengkapi dengan materi dan juga pembahasan soal. Buat teman-teman yang tertarik untuk membeli bukunya, silakan teman-teman cek di link deskripsi video ini, oke? Nah, di sini aku akan bahas materi tentang fungsi part 3. Untuk part 1 dan 2, teman-teman bisa cek di playlist video aku di menu pengetahuan kuantitatif. Oke, next kita ke soal-soalnya. Soal yang pertama, di sini ada soal, jika fx sama dengan 5x min 3, gx sama dengan 3x plus b, dan f inverse g0 sama dengan 1, maka nilai dari g2 adalah bla bla bla. Oke, di sini yang dicari adalah G2. Berarti kita masukin ke formulanya GX. X-nya diganti dengan 2. Nah, tapi kalau misalkan pakai itu langsung, nanti kita nggak tahu nilai B-nya. Berarti yang pertama kali kita cari adalah nilai B-nya. Caranya dari mana? Dari fungsi yang diketahui. Oke, nah di sini ada bentuk G0. Sekarang kita ngitung nilai dari G0 terlebih dahulu. Gx diformulasikan dengan 3x plus b. Berarti kalau G0, x-nya kita ganti 0. Jadinya 3 kali 0 ditambah b. Atau hasilnya adalah b. Oke, lanjut ke f inverse. Berarti f inverse dari G0 nilainya 1. Nah, itu dia akan sama dengan f inverse dari b nilainya sama dengan 1. F inverse sendiri adalah fungsi kebalikan. Nah, jadi tips cepatnya ini tinggal dibalik aja. Jadinya F1 sama dengan B. Jadi tukar posisi kemudian inverse-nya jadi hilang. Oke? Nah, kemudian di sini ada bentuk F1. F1 sama dengan B. Kita masukin ke formulanya F. Di sini formulanya F adalah Fx sama dengan 5x min 3. Berarti kalau F1, X-nya kita ganti 1. Jadinya 5 kali 1 min 3 sama dengan B. Sehingga nilai B-nya adalah 5 min 3 atau B-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah ketemu B-nya 2, berarti GX sama dengan 3X plus B, berarti 3X plus 2. Berarti untuk mencari G2 nilainya sama dengan 3 kali 2 ditambah 2. Atau hasilnya adalah 6 ditambah 2. Atau 8. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang C, 8. Oke, next kita ke soal berikutnya. Sebelum lanjut, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Kita ke soal nomor 11. Di sini ada soal, jika fx sama dengan ax plus 3 dan fx sama dengan 4x plus 9, maka nilai a kuadrat plus 3a plus 3 adalah bla bla bla. Oke, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kali kita cari adalah yang di dalamnya ini, fx yang di dalam. Oke, berarti di sini nanti nilainya f dari fx. Fx dirumuskan dengan ax plus 3, berarti ubah aja menjadi ax plus 3. Nilainya sama dengan 4x plus 9. Oke, nah kemudian di sini ada bentuk f ax plus 3. Berarti X yang ada di sini ubah aja menjadi AX plus 3. Bentuknya menjadi A dikalikan AX plus 3 ditambah 3. Oke, nah nilainya akan sama dengan 4X plus 9. A dikalikan AX berarti hasilnya adalah A kuadrat X. A dikalikan 3 berarti hasilnya adalah 3A. Plus 3 nilainya sama dengan 4X plus 9. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita lihat koefisien dari X. Di sisi kiri, koefisien X-nya adalah A kuadrat. Di sisi kanan, koefisien X-nya adalah 4. Sehingga boleh kita simpulin bahwa A kuadrat itu nilainya sama dengan 4. Oke, nah sekarang yang tidak ada huruf X-nya. Berarti di sini ada 3A plus 3, yang di sisi kanan ada 9. Berarti boleh kita tulis 3A plus 3 sama dengan 9. Nah, kalau misalkan aku jumlahin, berarti nanti hasilnya A kuadrat plus 3A plus 3, nilainya akan sama dengan 9 ditambah 4, atau hasilnya adalah 13.
Nah, yang di soal yang dicari adalah A kuadrat plus 3A plus 3, sama dengan bentuk ini. Berarti nilainya pasti sama dengan 13. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, gampang? Next, kita ke soal berikutnya. Nomor 12. Jika fx sama dengan 5x min 3, gx sama dengan 3x plus b, dan g f1 sama dengan 8, maka nilai g1 adalah bla bla bla. Oke, sama seperti soal yang sebelumnya, kita mencari dulu nilai dari f1. Di situ fx dirumuskan dengan 5x min 3, berarti kalau f1 sama dengan 5 kali 1 min 3. Berarti hasilnya adalah 5 min 3 atau sama dengan 2. Oke, nah baru kita masukin ke formula G-nya. Berarti di situ G2 sama dengan 8. Gx dirumuskan dengan 3x plus b. Berarti kalau misalkan G2, nilainya akan sama dengan 3 kali 2 plus b. Nah, G2 tadi hasilnya adalah 8. Berarti kita sama denganin dengan 8. Oke, 3 kali 2 berarti hasilnya adalah 6. Ditambah B sama dengan 8, sehingga B-nya sama dengan 8 min 6. Atau B-nya sama dengan 2. Oke, B-nya sudah ketemu 2, berarti formula Gx-nya 3x plus B itu berubah menjadi 3x plus 2. Yang dicari adalah G1. Berarti G1 sama dengan 3 kali 1 ditambah 2. 3 kali 1 hasilnya adalah 3, ditambah 2 berarti hasilnya adalah 5. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, betul. Oke, ada yang ditanyain? Kalau misalkan ada, silakan teman-teman jawab di kolom komentar, oke? Kita next ke soal berikutnya, nomor 13. Nah, di sini ada bentuk f1 per x min 1 sama dengan x min 6 per x plus 3. Maka nilai f inverse min 2 adalah bla bla bla. Oke. Untuk soal seperti ini kita boleh pakai tips cepat. Jadi kalau misalkan ada bentuk FA sama dengan B, berarti f inverse B nilainya sama dengan A. Jadi tipsnya ini tinggal kita balik aja posisinya. A jadi B, B jadi A, kemudian dikasih inverse. Oke. Nah, berarti dalam soal ini penggunaannya di situ ada bentuk f1 per x min 1 sama dengan x min 6 per x plus 3. Berarti kalau aku ubah jadi inverse, f inverse dari x min 6 per x plus 3 nilainya akan sama dengan 1 per x min 1. Oke? Aman? Tinggal dibalik terus dikasih inverse. Nah, kemudian yang dicari di dalam soal adalah f inverse dari min 2. F inverse dari min 2. Nah, berarti yang di dalam kurung ini, karena sudah sama-sama inverse-nya ya, berarti tinggal dibuat sama dengan aja. Sehingga, x min 6 per x plus 3 nilainya sama dengan min 2. Kalau aku kaliin ke atas, berarti x min 6 sama dengan min 2 dikalikan x plus 3. Sehingga x min 6 sama dengan min 2 kali x. Hasilnya adalah min 2x. Min 2 kali 3 berarti hasilnya adalah min 6. Kita jadiin satu yang ada x-nya, berarti x min 2x pindah ruas jadinya plus 2x. Nilainya akan sama dengan min 6. Terus min 6 yang sebelah sini pindah ruas ke kanan, jadinya plus 6. Oke, nah sehingga 2x ditambah x hasilnya adalah 3x. Nilainya akan sama dengan min 6 ditambah 6 berarti hasilnya 0. Sehingga nilai x-nya adalah 0. Oke, kalau sudah ketemu nilai x-nya 0, tadi formulasinya adalah 1 per x min 1. 1 per x min 1. X-nya ubah jadi 0, berarti 1 per 0 min 1. Atau hasilnya 1 per min 1. 1 dibagi min 1 berarti hasilnya adalah min 1. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke? Nah, buat soal nomor 14, ini konsepnya sama, yaitu pakai fungsi inverse. Teman-teman boleh coba terlebih dahulu dan nanti jawab di kolom komentar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.